Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa saya Amarket selalu datang bersama rekan trader. Kita memberikan analisa yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Akan tetapi sekali lagi saya mau bilang bahwa analisa yang kami berikan ini hanya sebuah masukan buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tugas rekan trader adalah menganalisa lagi, mencari lagi kelemahan-kelemahan analisa tersebut sehingga bisa memperoleh analisa yang terbaik menurut rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami dan kita akan menganalisa pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, dalam analisa yang saya bawakan ini kita akan melihat, mereview apa yang terjadi kemarin. Kita akan membicarakan tentang tema-tema yang sedang aktual hari ini dan kita akan membahas apa saja akan terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa saja yang terjadi pada pasar hari kemarin. Rekan trader semuanya, yang terjadi pada pasar hari kemarin, kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa pada pasar kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika dia bergerak turun kemarin dari 106.360 sampai ke 105.973. Kita lihat apakah hari ini dia akan mengalami pergerakan naik. Kita akan saksikan bersama-sama. Begitupun juga untuk euro angka saham dolar. Euro angka saham dolar, kalau kita lihat kemarin euro angka saham dolar mengalami kenaikan yang sangat dahsyat rekan trader. Dibuka di posisi 1.05 dan ditutup di posisi 1.05614. Hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Pound sterling sama juga dibuka di posisi seputaran 1.21294 dan ditutup di posisi sekitaran 1.22165. Untuk gold kemarin agak sedikit mengalami pelemahan yang sangat dahsyat, tapi tidak sedahsyat-dahsyat banget sih sebenarnya. Ya rekan trader ya, dibuka kemarin di posisi seputaran 1930 dan di closingnya itu di seputaran 1921, sempat jatuh ke 1908. Rupanya kemarin dia agak sedikit naik lagi, terutama masuk di pasar Amerika. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa USD yen Jepang kemarin mengalami penguatan yang signifikan sampai menyentuh level 149, tapi ditutup di posisi seputaran 149.463. Nah, itu adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Nah, untuk hari ini rekan trader, seperti biasa hari ini pasar masih terus bergejolak dan faktor yang paling utama dan sangat dinanti-nantikan oleh pasar adalah bagaimana pergerakan pasar setelah masalah geopolitik yang terjadi. Kita tahu hari Sabtu 2 minggu yang lalu bagaimana Israel diserang oleh Hamas, membuat pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar trading, pasar forex. Diawali hari Senin dengan banyak terjadi gap, setelah itu semua mencari aset-aset safe haven, emas, dolar Amerika, yen Jepang, benar-benar dicari oleh pasar dan akhirnya mereka naik semuanya. Tapi berjalan waktu dia agak sedikit stagnan lagi ya. Dan pada prinsipnya pada minggu kemarin, penutupan hari Jumat kemarin, berita tentang Israel memberikan instruksi untuk mengosongkan daerah jalur Gaza karena mereka akan menyerang habis-habisan. Inilah menjadi alasan kenapa mata uang serta aset tersebut naik. Oleh karena itu, tema yang saya angkat hari ini adalah emas dan minyak siap meledak menunggu serangan Israel. Nah, ini dia. Emas dan minyak siap meledak. Jadi, tema kita hari ini adalah emas dan minyak siap meledak menunggu serangan Israel. Kita tahu kemarin bahwa Israel sudah memberikan instruksi untuk segera penduduk dari Gaza mengosongkan daerah Gaza karena mereka akan menyerang full power di sana. Nah, akibat dari instruksi ini membuat pergerakan pasar itu sangat dahsyat berubah. Kita bisa lihat rekan trader di platform bagaimana pergerakan pasar itu. Salah satu contoh yang saya ambil adalah emas, gold, ya. Kita lihat di sini dan minyak. Kita lihat rekan trader, ini adalah hari Jumat, ya.
Hari Jumat pada mulainya itu dia agak sedikit mengalami pelemahan. Dia berprinsipnya itu hari Jumat minggu kemarin ya. Dia berprinsip akan melanjutkan apa yang terjadi pada hari Kamis. Tapi setelah instruksi yang dikeluarkan untuk mengosongkan karena Israel berencana akan menyerang jalur Gaza. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada emas. Emas dia naik dari posisi 1856. Sempat dia turun sampai 1862, tapi pergerakannya berubah dan dia naik rekan trader sampai menuju ke, rekan trader lihat, menuju ke 1928, sempat 1930 malahan. Nah, ini dia. Begitupun juga rekan trader terjadi pada minyak. Rekan trader lihat, minyak sama juga rekan trader. Hari Jumat ya, hari Jumat ini dia memang benar-benar meledak luar biasa rekan trader. Hari Jumat ini adalah gap. Rekan trader lihat ini adalah gap ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini gap setelah dia turun tajam rekan trader. Serangan itu terjadi pada hari Jumat, hari Sabtu dini hari, siap-siap, dan rekan trader lihat gap terjadi. Setelah itu sempat tendensi turun, dan rekan trader lihat hari Jumat bagaimana minyak dalam hal ini WTI dia naik, yang tadinya dibuka di sekitaran 83, dia naik sampai ke 87. Begitupun juga Brent, rekan trader. Ini adalah gap terjadi pada hari Senin setelah hari Sabtu penyerangan ya. Ini gap yang terjadi, dan setelah itu rekan trader lihat bagaimana hal ini terjadi, dan rekan trader lihat bagaimana minyak ini dapat Brent bereaksi tajam. Dari sini rekan trader kita bisa lihat bahwa memang yang harap diperhatikan, sekali lagi, yang harap diperhatikan bahwa tendensi-tendensi geopolitik yang terjadi. Semua tahu bahwa di saat keadaan krusial seperti kayak gitu, pasar akan mencari daerah zona aman. Dan zona aman itu adalah area-area atau safe haven. Nah, emas akan dicari, oleh karena itu emas akan siap-siap mengalami penguatan yang dahsyat. Begitupun juga minyak akan bergejolak di situ, walaupun kita tahu minyak pun juga akan bergejolak tentang masalah ini ya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa kemarin serangan Israel dibatalkan karena faktor cuaca. Oleh karena itu serangannya itu belum sempat dilakukan. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa rekan trader memperhatikan apa yang terjadi, situasi yang terjadi dalam minggu ini. Dan rekan trader harap hati-hati bahwa secara tendensi teknikal banyak sekali yang siap-siap terjadi bearish ya. Seperti kita lihat gold itu pada prinsipnya rekan trader, kalau kita lihat gold itu pada prinsipnya dia itu sudah berada di mana siap-siap bearish ini terjadi rekan trader. Dia siap-siap bearish ini terjadi, akan tetapi saya bilang buat rekan trader bahwa hati-hati. Gejala geopolitik bisa menghancurkan semuanya. Dia bisa naik lagi. Nah, dan ini pun juga yang telah saya tulis di tulisan saya yang saya publikasikan di investing.com. Rekan trader, di tulisan saya ini rekan trader bisa lihat bahwa emas minggu ini faktor permasalahan Israel dan Palestina membatasi pelemahan emas. Pada prinsipnya emas itu akan melemah karena secara teknikal dia udah sampai di titik teratas dan dia siap jatuh. Akan tetapi faktor geopolitik, faktor peperangan yang menjadi alasan bagaimana emas ini untuk terjadi pelemahan masih bisa di hold. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader, untuk emas, untuk minyak, kita harus lihat dengan bijaksana. Benar, teknikal dia agak melemah, tapi hati-hati tendensi geopolitik yang terjadi. Dan kita lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan, apabila Israel memang benar-benar membumi hanguskan atau menyerang jalur Gaza, aset tersebut akan naik. Emas akan naik, minyak akan naik, dan semua aset, terutama semua pasar atau semua investor atau semua trader akan berlomba-lomba mencari aset safe haven. Dan dalam hal ini, emas, minyak pun juga akan terpengaruh, akan mencoba untuk mengalami kenaikan apabila memang benar-benar serangan itu akan dilakukan. Oleh karena itu sebagai seorang trader, kita harus antisipasi, kita harus melihat semua keadaan yang terjadi,
dan kita bisa menentukan arah mana dalam trading kita. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan kita akan mencoba masuk langsung ke materi kita, analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita mulai bersama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika hari ini kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami pergerakan maju, mengalami penguatan setelah kemarin sempat jatuh ke 105.973. Hari ini dia mencoba untuk bergerak naik, dan saya berpikir dia ini masih naik rekan trader. Dia bisa punya peluang naik sampai level tertinggi itu sampai di 106.360, walaupun dia akan mencoba melewati 106.265 dulu ya. Dan kalau terjadi pelemahan ya pasti pelemahan dia akan mencoba sampai level 106.016. Jadi pada intinya pergerakan dia itu dia akan bergerak di seputaran sini ya. Tapi harap dilihat 106.265 ini titik awal untuk dia bisa melanjut terus ke atas. Selanjutnya euro angkel saham dolar, kita lihat seberapa besarkah pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar mengalami pelemahan. Ya wajar, teknikal pun juga udah menunjukkan akan terjadi pelemahan, dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Saya berpikir dia akan mencoba melemah sampai level terendah di seputaran 1.05162 daerah sini ya. Nah, dan kalau terjadi pembalikan arah, dia akan mencoba kembali lagi ke level 1.05531. Hampir 3 bulan saya pakai skema saya ini, dan memang dia bergerak cuman daerah-daerah sini aja rekan trader. 1.05162 sampai 1.05531. Jadi prinsipnya dia akan turun, setelah itu ya dia pasti akan naik. Dari penurunannya itu akan mencoba sampai level terendah di 1.05162, tapi dia harus melewati level 1.05279 dulu. Kalau dia udah melewati situ ya pasti akan sampai level paling terbawah. Selanjutnya pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa hari ini pound sterling melemah setelah kemarin naik dengan sangat luar biasa. Dia telah melewati rentang harian yang saya buat. Saya berpikir bahwa dia ini masih akan turun melemah sampai level yang paling terendah. Saya berpikirnya itu sampai daerah sini ya sekitaran situ. Ataupun 21572, dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah. Dia akan mencoba balik lagi sampai level paling tertinggi di seputaran 1.22108 ya. Kenapa saya memberikan area seperti ini? Karena area seperti ini adalah area yang memang akan dilalui rekan trader. Untuk masalah open posisinya, ya rekan trader bisa melihat sendiri. Ya saya tidak mau bilang open posisi di posisi gini, jangan. Saya memberikan area seperti kayak gini, sisanya rekan trader kalkulasi. Dan memang arah pergerakannya seperti kayak gini rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader dalam trading kan bisa menggunakan pending order ya. Menggunakan posisi pending order dalam trading. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu rekan trader menggunakan pending order itu untuk mengambil posisi di situ. Karena yang namanya trading kita menunggu sampai posisi yang pas, wilayah yang pas baru open posisi. Ya, jangan kita main sorong-sorong aja. Waduh, jangan ya. Fungsi trading adalah kita menunggu momen yang pas untuk eksekusi. Ya, kalau memang momennya belum pas ya jangan eksekusi. Oleh karena itu gunanya pending order untuk itu rekan trader. Untuk itu menunggu momen yang pas, waktu yang pas, segmen dan wilayah yang pas, disitulah rekan trader menunggu di situ untuk open posisi. Selanjutnya rekan trader kita lihat gold. Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan gold hari ini. Untuk gold rekan trader, gold pola pergerakannya hari ini adalah dia setelah kemarin sempat turun di posisi paling terendah ya untuk hari kemarin di 1907, dan dia naik lagi dan ditutup di posisi 1919. Hari ini gold agak sedikit mengalami tendensi ya sideways sebenarnya, walaupun tendensi hari ini lebih banyak mengalami pelemahan ya. Kalau saya bilang rekan trader ya oke, kita berasumsi dia melemah. Tapi pelemahan dia ini menurut saya, kalaupun dia melemah ya optimasi kita dia akan melemah sampai level paling terendah di sini ya. Kalau saya sampai di situ ya 1909 itu ya, memang kalaupun dia masih melemah lagi dia akan coba sampai di daerah sini. Tapi 1909 itu menurut saya itu ada ya waktu yang pas. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kemungkinan pembalikan arah atau naik lagi dia bisa. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia itu akan coba naik sampai di level sini rekan trader. Oke lah di sini ya.
1921.86. Oleh karena itu saya coba mengambil posisi dia akan bergerak paling tertinggi di situ dengan paling terendahnya di seputaran 1909. Akan tetapi hati-hati rekan trader, dia juga bisa turun kembali lagi sampai level paling terendah di posisi 1905. Itu adalah batasan-batasannya di situ rekan trader. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah arah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini? Kita lihat sama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang tendensi penguatannya sangat kuat. Kita akan lihat bahwa dia akan mencoba menguat, dan kalau saya lihat di sini penguatannya masih bisa sampai di level paling tertinggi, taruhlah di seputaran situ ya, 109.715. Dan kalau terjadi pelemahan, dia akan mencoba melemah sampai level terendah di 109.491. Oleh karena itu arah yang terjadi menurut analis saya, dia akan mencoba bergerak antara 149.491 sampai 149.715. Oke, rekan trader. Rekan trader, itulah adalah analisa teknikal kita pada hari ini. Dan sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit masukan buat rekan trader bahwa ini adalah A-Market. Ini adalah website A-Market dan kami adalah A-Market. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Market memberikan yang paling terbaik, analisa yang paling terbaik untuk rekan trader supaya rekan trader sukses dalam bertrading. Ini adalah websitenya, silakan masuk akses website ini. Ini adalah Telegram kami, A-Market. Silakan rekan trader, kami masih membuka peluang memberikan $20 buat para trader yang subscribe atau follow Telegram kami. Kami akan undi dan kami akan memberikan $20 buat rekan trader semuanya. Dan ini adalah channel YouTube kami. Silakan rekan trader subscribe channel YouTube kami. Subscribe channel YouTube kami supaya channel ini berkembang dan terus berkembang, karena semakin berkembang memberikan kekuatan untuk saya memberikan analisa-analisa yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, rekan trader ingat, rekan trader adalah trader yang paling terbaik yang saya kenal. Oleh karena itu, jangan melihat analisa saya, tapi jadikanlah analisa saya ini sebagai rujukan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.